Shalom. Udah lama kita nggak ketemu dan sekarang kita ketemu lagi di dalam live study. Saya senang banget dengan moto dari live study. Kita kan bilangnya kalau di live study ini orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Dan yang bikin saya senang adalah karena Bapak Ibu saudara-saudara selalu rajin mengikuti acara kami ini, yaitu live study. Nah, ada satu firman Tuhan yang saya mau bagikan dan kita renungkan sama-sama. Ditulis dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Ditulis begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bagaimana? Tahun 2024 ini apakah ramah terhadap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Apakah 2024 ini adalah tahun yang penuh tantangan? Bagaimana? Seperti apa tahun yang baru aja kita lewati ini? Bagi saya, tahun 2024 adalah tahun yang penuh tantangan. Tapi lewat tantangan dan lewat firman Tuhan yang barusan saya bacakan ini, saya melihat bahwa kita ini, Bapak Ibu dan saya, adalah orang-orang percaya yang dibawa Tuhan dalam suatu renovasi yang dilakukan oleh Tuhan. Ingat tadi firman Tuhan yang bilang apa? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Kita direnovasi menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita ini direnovasi oleh Tuhan. Saya pikir ini adalah suatu kebenaran yang luar biasa. Walaupun saya ngerti dan saya ngerasakan bahwa konsekuensi dari suatu proses renovasi itu pasti nggak enak. Untuk sementara waktu kita pasti ngerasain hambatan, tantangan, kekecewaan, dan banyak lagi perasaan-perasaan negatif yang lain. Atau bahkan mungkin ada persoalan-persoalan badani juga. Hanya harus diingat Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa segala sesuatu yang lagi direnovasi pasti nggak enak untuk dilihat dan dirasakan. Saya jadi ingat betapa beberapa waktu yang lalu saya kepengen renovasi taman. Saya pikir bakalan bagus kalau ditaruhin kolam ikan. Wah, saya browsing kemana-mana, saya cari tahu tentang kolam ikan, gimana caranya bikinnya, seperti apa looknya dan lain-lain. Saya pelajarin dan akhirnya saya putusin, ya, bikin kolam ikan. Selama proses pembuatan, selama proses renovasi itu, ampun, bukan keindahan yang didapat, tapi segala macam yang gak enak. Ada tanah di sini, tanah di sana, pasir, bekas adukan semen, ada besi-besi di mana-mana. Mana ikannya nggak ada, jelek banget. Aduh, malah berantakan, nggak ngaruh-ngaruhan. Tapi ya itu ya. Memang kita nggak bisa menilai sesuatu berdasarkan look, rupa, ataupun perasaan ketika renovasi itu berjalan. Sabar, kasih sedikit waktu, maka renovasi itu akan nampak hasilnya. Ya begitu juga dengan kolam saya itu. Setelah dikasih waktu, mulai terbentuk kolamnya. Habis itu kolamnya jadi, masih harus bentuk airnya, baru masuk ikan. Airnya nanti, itu pun airnya belum matang, harus lewat proses yang panjang lagi, barulah airnya jadi bagus dan akhirnya jadi bening. Proses renovasi adalah proses yang panjang, proses yang menyakitkan, proses yang gak enak. Kalau renovasi taman aja rasanya gak enak, apalagi renovasi diri ini, bukan? Firman Tuhan tegesin loh,
Alkitab ini luar biasa. Alkitab ini betul-betul adalah suatu buku yang bicara tentang hal-hal apapun dengan kejujuran yang luar biasa. Kalau bicara tentang renovasi, bicara tentang rasa sakit, kan kita cenderung untuk bicara yang manis-manisnya aja ya. Tapi Alkitab enggak loh. Ketika dia bicara tentang renovasi ya, waktu kita diubah supaya kita memiliki kemuliaan, supaya kita bisa datang kepada Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, artinya muka yang jujur apa adanya. Tuhan lewat firman Tuhan berkata bahwa ketika hal itu terjadi, anak-anakku, ketika renovasi sedang terjadi, Tuhan bisa mengizinkan penderitaan badani, malah mungkin juga perasaan sakit, kekecewaan dan lain-lain. Tuhan izinin. Firman Tuhan bilang begini, ya. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Kristus aja yang adalah anak Allah harus mengalami penderitaan, termasuk penderitaan badani, penderitaan lahir dan batin, dicela, diejek, diludahi, tidak bersalah tapi disebut sebagai orang yang bersalah, bahkan nanti disalib. Kalau Kristus saja harus merasakan itu semua, kamu pun harus juga apa? Harus juga apa? Harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kalau Kristus saja ngerasain semua penderitaan badan ini, kita harus punya cara berpikir yang sehat, firman Tuhan bilang. Cara berpikir yang seperti apa? Ini. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Wow. Lucu ya? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Dari firman Tuhan dikaitin sama bahwa kita lagi dalam renovasi, kita ngerasain gak enak, sakit, kekecewaan dan lain-lain. Yang saya tangkap adalah bahwa semua penderitaan itu adalah sebetulnya vitamin. Penderitaan itu adalah suatu vitamin. Kenapa? Karena firman Tuhan lanjut lagi. Dia bilang gini firman Tuhannya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Ini dari 1 Petrus 1 ya. Tadi 1 Petrus 1, sekarang 1 Petrus 4 ayat 1. Nah, sekarang ini 1 Petrus 4 ayat 2-nya. Kenapa kok vitamin? Kenapa penderitaan itu diizinin Tuhan? Oh, karena vitamin. Kenapa vitamin? Karena supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Oke, kita breakdown satu-satu ya. Di sini ada kata waktu yang sisa. Jadi di sini diingetin bahwa orang percaya hendaknya jangan pernah boros terhadap waktu. Orang yang boros dalam keuangan relatif mudah untuk disembuhin. Karena kalau uangnya habis ya dengan sendirinya keborosan itu akan berhenti. Tapi ketika seseorang boros terhadap waktu, hal ini susah untuk dikoreksi. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu itu akan berakhir. Nah, borosnya waktu itu termasuk ketika kita tidak menyadari bahwa kita ini sedang ada di dalam proses renovasinya Tuhan. Dan dalam renovasinya Tuhan itu, Tuhan sering izinkan penderitaan di dalam hidup kita. Orang tidak menyadari bahwa dia ada dalam penderitaan karena memang sedang direnovasi, dan kemudian sibuk mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan hal ini harus terjadi? Kenapa Tuhan?
terus saja nanya, kenapa Tuhan? Sayang loh kalau kayak begitu. Itu kan bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan, karena jawabannya udah jelas. Tuhan memang mengizinkan penderitaan itu terjadi karena kita sedang dalam renovasi. Dan penderitaan itu adalah vitamin yang justru membuat kita berhenti berbuat dosa. Saya ulangin firman Tuhannya. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi, kalau Tuhan ngizinin kita ngalamin penderitaan, tujuannya adalah untuk nyetop kita. Stop. Supaya jangan lagi kita boros terhadap waktu, dan jangan lagi kita boros terhadap pelaksanaan terhadap rupa-rupa keinginan, nafsu, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain hal-hal yang negatif. Stop. Sebab kita lagi dirubah supaya kita bisa menghadap Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena Allah adalah roh, dia sedang merubah hidup kita. Dia lagi merubah karakter, kebiasaan kita menjadi suatu kemuliaan yang lebih besar. Karena itu, tenang, ngadepin masalah dan lain-lain, tenang, relax. Nggak perlu gerabak kerubuk, nggak perlu datang ke Tuhan, pertanyakan Tuhan kenapa. Doa puasa bagus, puasa bagus. Tapi kalau doa dan puasa kita itu kita pakai untuk, ya kasarnya nodong Tuhan, supaya Tuhan segera selesaikan kita dari permasalahan, kita melanggar firman Tuhan sendiri. Karena Tuhan bilang bahwa penting loh, penderitaan itu penting. Karena orang yang menderita penderitaan badani, penderitaan itu, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya iyalah, kalau kita hari ini menderita banyak masalah dan lain-lain, masa ia masih mabuk-mabukan, masa ia masih pesta pora dan lain-lain, kan nggak mungkin. Jadi penderitaan itu adalah suatu vitamin yang tujuannya adalah justru untuk memberhentikan perbuatan dosa kita. Luar biasa Tuhan kita. Keborosan terhadap waktu juga terjadi ketika kita mengkhawatirkan secara berlebihan hari depan kita. Ini nggak berasa, udah ujung dari tahun 2024. Kayaknya kemarin kita baru ngelewatin tahun baru. Sekarang udah mau berakhir tahun 2024 dan kita akan ngadepin hari yang baru di tahun 2025. Waktu kita lihat berita-berita tentang 2025, rasanya nakutin. Perang, di Israel perang, Syria, Yemen, harga-harga barang naik, bisnis jadi makin gak karu-karuan, Rusia, Ukraina perang. Aduh, belum lagi kita khawatir tentang keluarga, tentang anak-anak, pertumbuhan anak, sekolahnya dia gimana. Ada banyak yang kita khawatirin. Nah, tapi kalau kita larut di dalam ketakutan kita, akhirnya ketakutan kita itu berlebihan. Ketika kita larut dalam kekhawatiran kita lupa menyadari bahwa kita dalam proses renovasi. Kita lupa bahwa Tuhan tahu kita butuh pertolongan. Kita jadi seolah-olah hampir sama seperti orang-orang yang gak kenal Tuhan. Jangan berlebihan. Memang rasa khawatir, rasa takut juga bisa jadi sesuatu yang positif sih. Karena kalau kita khawatir dengan hari-hari ke depan, kita tata keuangan kita sehingga kita jadi lebih hemat dan lain-lain. Kalau kita khawatir dengan keluarga kita, khawatir dengan anak, kita jadi hati-hati dengan keluarga kita jadi perhatiannya lebih banyak kepada anak dan lain-lain.
bisa bagus. Tapi yang saya bicara hari ini adalah tentang jangan berlebihan dalam kekhawatiran. Ada banyak kok hal-hal yang tidak bisa kita jawab hari ini. Saya punya teman yang khawatir nanti rumah bapaknya bakalan dijual sama bank karena nggak bisa bayar utang. Terus bagaimana ini? Bagaimana? Banyak banget pertanyaan bagaimana. Tapi saya tanya pertanyaan yang sederhana ke dia. Kamu bisa bayar utangnya nggak? Nggak bisa. Terus apa yang kamu khawatirin? Ada banyak hal yang di luar kemampuan kita, di luar nalar, di luar kesanggupan kita. Serahin yang seperti itu kepada Tuhan. Kalau memang kita nggak sanggup, ya ngapain kita hidup dalam kekhawatiran? Kita justru jadi boros dengan waktu kita kekhawatiran kita terus menggerogoti kita. Firman Tuhan juga bilang begini, bahwa orang yang larut dalam kekhawatirannya itu seperti benih yang jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu. Catat, makin besarlah semak itu, bukan benihnya yang makin besar. Bukan iman kita yang makin besar waktu kita makin khawatir. Semak duri itu nunjukin kesulitan hidup, himpitan masalah. Kalau kita terus, mata kita selalu ada pada persoalan, kita liatin terus masalah. Makin kita liatin masalah, makin gede masalah itu di depan mata kita. Jadi sebagian lagi jatuh, Matius 13 ayat 7. Kan ada benih nih ditabur. Ada benih yang ditabur jatuh di tengah-tengah semak duri. Nah, waktu benih yang tadi jatuh di tengah semak duri, makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi kalau kita larut di dalam kesulitan, larut dalam kekhawatiran kita, ketakutan kita, takutnya gini nih tahun depan nih, takutnya gini, takutnya begitu. Kalau kita larut dalam takut, aduh, kok kita kayak orang yang nggak kenal Tuhan ya. Ada banyak hal yang kita nggak bisa mengerti dan nggak punya jawaban, nggak punya kearifan juga untuk menyelesaikannya. Kearifan yang hari ini yang harus kita pegang untuk menghadapi hari yang ke depan itu adalah bahwa kita sedang dalam proses renovasi. Dalam proses renovasi itu akan ada ketakutan, akan ada sakit badani, sakit pikiran, sakit perasaan dan lain-lain yang Tuhan izinin terjadi dalam hidup kita. Tujuannya adalah justru supaya menyetop kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena ketika kita ada di dalam kesulitan, dalam kesakitan badan, firman Tuhan bilang, kita berhenti berbuat dosa. Udah. Kesulitan, ketakutan, itu bukan untuk dikhawatirkan sebetulnya. Responi. Apa itu maksudnya? Cari jalan keluarnya. Cari alternatif penyelesaian. Misalnya masalah kita ada bertumpuk-tumpuk dari 1 sampai 1024. Kita belum sanggup nyelesain 1024 masalah ini. Ya selesaiin dulu satu secuil kecil. Emang nyakitin sih, nyebelin. Kalau kita selesaiin ini, yang lain masih banyak lagi yang kelihatannya bergulung-gulung belum selesai. Tapi selesaiin satu persatu, responi, cari jalan keluar. Jangan keep doing the same thing. Jangan ngelakuin hal yang sama lagi dan lagi. Tapi berharap hasil yang berbeda. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Kalau memang cara penyelesaian yang A belum selesai atau nggak bisa menyelesaikan masalah, cari jalan keluar yang lain. Nah, dalam hal ini tetap tenang. Sekali lagi sama. Dalam menghadapi semua masalah, dalam menghadapi tahun yang baru, kabar-kabar yang kurang enak dan lain-lain, tetap tenang. Kita ini lagi dalam renovasi. Kalau lagi direnovasi, ingat taman saya tadi itu. Jangan lihat kondisi taman waktu lagi direnovasi. Pasti jelek. Jangan menilai hidup kita sekarang ini yang rasanya awut-awutan mungkin, kekhawatiran dan lain-lain. Tenang. Nanti waktu akan menunjukkan hasil dari renovasi ini. Ada firman Tuhan, 1 Petrus 4 ayat 7. Dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Ya. Jadilah tenang
supaya kamu dapat berdoa. Kalau lagi renovasi, kesulitan, hambatan, penyakit badan, pikiran, dan lain-lain, Tuhan izinkan terjadi. Memang, udah jangan boros waktu. Nggak perlu tanya kenapa, udah ada jawabannya. Dan kemudian responi masalah kita, cari jalan keluar. Oke, lebih lanjut lagi. Ini untuk penutupnya. Dikatakan begini sama firman Tuhan. Lihat ya. Kasihilah seorang dan yang lain. Ya, firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita lagi direnovasi, persoalan kita banyak, mungkin kita juga punya sakit penyakit, kita terbatas dalam segala sesuatu, tapi tetaplah berbuat baik. Firman Tuhan bilang gitu. Tetaplah berbuat baik. Kasihilah seorang dan yang lain. Mengasihi orang lain itu kan nggak pakai duit, itu kan pakai hati. Kita kan orang percaya. Masa kita nggak punya hati untuk mengasihi orang lain? Sangat punya kan. Jadi kasihilah seorang dan yang lain. Kemudian berilah tumpangan. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kasih bantuan. Di sekeliling kita kalau ada yang perlu bantuan, kita bantu. Mungkin kita nggak bisa ngasih seluruh bantuan, tapi at least kita ambil bagian sedikit untuk menyelesaikan masalah orang lain. Kemudian layani orang lain, jangan minta dilayani. Ya, lihat ya, nih firman Tuhan bilang begini. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Berangkat ke sini, saya baru selesaikan masalah di kantor. Masalah ini adalah karena klien yang digempur sama kakak kandungnya sendiri. Kakak kandung yang selama ini dirawat, dijaga, dikasihi, nggak kerja tapi dikasih gaji. Justru dia yang hari ini membuat laporan. Coba. Tapi klien saya bilang, nggak apa-apa, kita tetap akan melayani dia. Lihat, semangatnya selalu melayani orang lain. Layani, sesuai dengan karunia yang kita punya. Layani orang lain, jangan minta dilayani. Jangan jadi si kakak ini yang dikit-dikit minta laporan, minta begini, dilaporin ke polisi. Kok justru malah ngelaporin ke polisi ya? Pikirin dong, apa sih yang bisa kita buat untuk orang lain? Kebaikan apa yang bisa kita kasih ke orang lain? Walaupun sesungguhnya aku sendiri lagi susah. Itu baru keren, ya. Jadi tadi, kasihlah seorang akan yang lain, berilah tumpangan, layani orang lain, jangan minta dilayani. Dan yang paling akhir dikatakan begini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah gini. Kalau kita ngomong, jaga lidah kita. Dalam hari-hari kita di tahun-tahun yang akan datang ini, jaga lidah kita. Setiap kali kita ngomong, anggaplah bahwa kita ini lagi khotbah, kita lagi nyampein firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat memasuki tahun yang baru. Tangan Tuhan tidak akan pernah lepasin kita sendiri. Dan tangan Tuhan tidak akan pernah tidak membantu kita dalam kesulitan. Namun, Ia memang mengizinkan kesulitan itu terjadi karena kesulitan adalah vitamin bagi jiwa kita. Dan kemudian, sekalipun hidup kita mungkin sulit, banyak tantangan, di dalam tahun yang baru 2025 ini, sebagai warga tebusan, imamat yang rajani, tetaplah berbuat baik. Itulah yang berkenan kepadanya. Saya akhiri di sini sambil tetap mengingatkan orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Shalom. Kita tutup dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih untuk pelajaran kami hari ini Bapa. Dalam menghadapi hari-hari yang ke depan, kami mau tetap tenang. Kami mau tinggal diam, karena tinggal diam dengan tenang terletak kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu, kami tahu bahwa kami aman
di dalam hari-hari kami yang baru di tahun 2025 yang akan datang. Dalam nama Yesus, amin.